Panganjal. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok Syomai. Jadi pada sosiologi materi perubahan sosiologi kami membawakan sebuah topik yaitu tragedi bom Bali. Sebelum memulainya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nari dengan nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Putu April Pasari, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Vanessa Targunawan, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Putu Sekarninya Dewi, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Tasya Ristiwandari, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Ridwan Farismawan, nomor absen 35. Baik, selamat menonton. Ternyata Bali yang seindah ini juga punya cerita yang mencuri perhatian masyarakat banget tahu. Kejadian apa tuh? Kriminal, narkotika atau apa? Bahkan lebih dari itu. Tahu nggak sih kejadian bom Bali yang terjadi pada 2002, tepatnya 22 tahun yang lalu? Bahkan aku baru tahu ada kasus itu. Pasti banyak banget korban jiwanya ya. Jadi pengen tahu cerita lengkapnya gimana. Daripada kita penasaran, mending kita cari tahu beritanya. 12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa bom Bali 1. Pengeboman yang terjadi di Bali, tepatnya di Pedis Pub dan juga Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali, yang merupakan ledakan pertama. Sedangkan pengeboman kedua terjadi di Konsultan Jenderal Amerika Serikat, tepatnya berada di Renon. Peristiwa ini juga berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan juga Ambon. Motif pelaku melakukan hal tersebut ialah balas dendam kepada para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat kepada para teroris yang menganggap penyebab perangnya Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Dan juga karena para terorisme menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, para terorisme secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Ada 4 orang yang menjadi tersangka dalam peristiwa bom Bali ini. Yang pertama yaitu ada Ali Imron, yang kedua ada Amrosi, yang ketiga ada Imam Samudra, yang terakhir ada Ali Gufron. Dari keempat tersangka ini ada 3 tersangka yang mendapatkan hukuman mati dan yang 1 tersangka mendapatkan hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini ditepati pada Ali Imron. Peristiwa bom Bali ini menyebabkan orang-orang yang tidak bersalah menjadi tewas. Ada sekitar 202 orang tewas dalam peristiwa bom Bali ini, yang terdiri dari 164 warga negara asing dan 38 warga negara Indonesia. Bom Bali ini juga menyebabkan 209 orang mengalami luka-luka dan trauma. Tragedi bom Bali terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Dimulai dari pukul 22.00 WITA, sebuah mobil berhenti di depan Sari Club sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di Jalan Legian Kuta. Tersangka pindah ke mobil di depan, yaitu mobil Kijang, kemudian mereka melarikan diri. Lalu, ledakan pertama terjadi di Pedis Cafe pukul 23.17 WITA. Ledakan kedua terjadi di Sari Club pada pukul 23.17 WITA. Selanjutnya, ledakan ketiga berlokasi di jalan kosong di kawasan Renon, 50 meter dari kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat.
pada tahun 2002, situasi di Bali menjadi berubah drastis. Serangan tersebut menimbulkan rasa ketakutan dan trauma bagi warga lokal dan wisatawan yang ada di Bali. Industri pariwisata Bali yang merupakan sumber utama pendapatan bagi Indonesia mengalami penurunan signifikan karena kekhawatiran wisatawan terhadap keamanan di Bali. Lebih dari 100.000 orang yang bekerja di bisnis yang berhubungan dengan pariwisata kehilangan pekerjaannya. Dan juga jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Baik, sekian dan terima kasih dari materi yang kami bawakan mengenai tragedi Bom Bali. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan para masanti. Om Santi 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 Om.